Selamat datang kembali di kanal Mr. H Wine, sebuah kanal yang memberikan edukasi, informasi, dan apresiasi seputar wine. Di video kita kali ini saya akan melakukan review untuk sebotol red wine dari Perancis, sebuah wine dari Bordeaux dengan nama Les Chemins du Médoc. Chemin artinya jalan, ya, berarti jalan-jalan yang ada di daerah Médoc. Seperti yang kita ketahui, Prancis mempunyai tradisi dan juga hasil wine yang sangat berkualitas. Dan di Prancis itu sendiri ada daerah yang bernama Bordeaux. Bordeaux merupakan daerah emas untuk industri wine. Kenapa? Karena ada begitu banyak produk dari Bordeaux yang sangat berkualitas, ya, sehingga membuat wine Prancis itu terkenal di seluruh dunia. Di daerah Bordeaux itu ada sebuah sungai bernama Gironde. Ada tepi kiri dan ada tepi kanan. Ya, di setiap tepi mempunyai appellation masing-masing. Di sebelah kanan itu ada appellation yang sangat-sangat melegenda dan sangat-sangat terkenal. Produknya seperti appellation dari Pomerol atau Saint-Emilion, di mana harga dari setiap botol dari appellation itu bisa dihargai 60 sampai dengan 100 juta per botol. Luar biasa ya, apalagi kalau mereka mengeluarkan edisi khusus. Sedangkan di tepi kiri itu juga ada appellation yang terkenal dan sangat terjangkau, yang bernama misalnya Médoc atau dengan Grave. Yang ada di tangan saya ini adalah produk dari appellation Médoc. Dan biasanya appellation Médoc ini terkenal dengan blended wine. Jadi wine yang diproduksi dari berbagai atau campuran dari beberapa atau dua jenis varian wine. Seperti misalnya yang ada di tangan saya ini, biasanya ini adalah campuran dari Cabernet Sauvignon dan juga dari Merlot. Dan ada beberapa produk juga yang juga mencampurkan Cabernet Franc untuk presentasi tertentu. Kalau dilihat dari tahun panennya adalah tahun 2019 dengan komersongnya Chateau Balirac, dan sekarang tahun 2006 adalah tahun yang sangat sempurna untuk mengkonsumsi blended wine dari Médoc ini, yang sudah berumur kira-kira 5-6 tahun dan itu mempunyai nilai aging yang sangat-sangat tinggi. Mari kita uncork. Oke, setelah mengetahui dengan informasi yang bisa kita baca dari label red wine ini, jadi ini wine dari Prancis dengan appellation Médoc, berarti campuran dari Cabernet Sauvignon dan juga Merlot. Tahun panennya 2019 dengan komersongnya adalah Chateau Balirac. Sekarang mari kita uncork dengan tahun panen 2019 dan sekarang adalah tahun 2026. Seharusnya ini menjadi sebuah tahun yang cukup baik. Oke. (2019) kita uncork.
cara klasik. Dan oke, kita berhasil. Corknya cukup bagus dengan informasi yang sempurna. Oke, Mizombotei Oshiato, Médoc, dan tahun panen 2019. Sekarang kita akan tuang. Oke, kita lihat di sini. Dengan pertama kita bisa lihat bahwa kepadatannya atau badinya itu medium ke arah full body. Dan juga sempurna, tidak ada kotoran apapun, jadi saya membukanya dengan cukup baik. Dan kemudian kalau saya swirl seperti ini, terlihat juga kaki-kakinya yang oke, berarti ini menandakan bahwa kandungan alkoholnya cukup tinggi. Karena waktu kita putar, kita swirl, kita lihat ada kaki-kaki dari wine yang muncul, menandakan kepadatan dan juga ABV ya, atau kandungan alkohol di dalam wine ini. Oke, itu primary aromanya belum terlihat jelas, walaupun saya merasakan harum dari seperti bunga-bungaan. Dan kemudian saya bangunkan lagi. Oke, dan sekarang saya akan cicipi lagi. Oh, sekarang aromanya jauh semakin kuat, aromanya semakin jelas, ada aroma dari buah-buahan seperti berry atau seperti buah-buahan hutan. Kemudian juga ada harum dari bunga-bunga yang saya tidak terlalu tahu pasti apa jenis bunganya itu. Dan sekarang saya akan cicipi. Saya punya kesan dari cicipan pertama saya, tasting saya yang pertama dari Médoc ini cukup dry, kemudian ada rasa tannin yang kuat, dan juga keasaman yang juga rasa asam atau acidity dari wine ini juga cukup tinggi. Saya akan tuangkan lagi. Kembali saya akan putar, swirl supaya dia betul-betul terbangun. Karena selama 5 tahun atau 6 tahun di dalam botol ini, wine ini mengikat udara yang hanya ada di dalam botol itu. Maka perlu saya bangunkan, saya keluarkan udara-udara lama yang diikat oleh wine tersebut untuk mengikat dengan udara baru yang jauh lebih segar, sehingga dia akan mengeluarkan karakteristik yang sesungguhnya, yaitu rasanya dan juga keunikan dari blended wine ini. Anda bisa lihat, ini sekarang terlihat menjadi full bodied wine yang cukup kental. Kemudian oke, sekarang iya, saya akan putar-putarkan terus sampai dia betul-betul tercampur dan kandungan udara yang lama bisa keluar dan bertukar dengan
udara baru yang jauh lebih segar sehingga wine ini akan menjadi hidup kembali. Oke. Sebuah wine yang cukup baik, sebuah wine yang cukup smooth dan menjadi rich karena proses aging yang cukup 5 tahun atau hampir 6 tahun kita aging, kita matangkan, kita maturkan di dalam botol ini sehingga akhirnya rasa tannin itu menjadi lembut tetapi tetap memberikan juga ciri khas dari rasa dry yang berarti tidak manis, dan juga rasa asid atau keasaman yang sudah semakin turun sehingga ini menjadi sebuah wine yang smooth, sebuah wine yang betul-betul enak untuk dinikmati. Wine yang sudah age, wine yang sudah matang karena proses pematangan yang cukup baik selama 5 tahun di dalam botol ini. Memang sebaiknya kalau kita ingin menikmati wine agar kualitas rasanya jauh lebih baik lagi, jauh lebih matang lagi, ada baiknya kita mematangkan wine itu selama 2 atau 3 dan yang paling baiknya peaknya adalah 5 sampai 6 tahun. Dan hebatnya, walaupun ditulis di dalam botol ini, di atas label dari botol ini bahwa kandungan alkohol dari red wine Medoc ini adalah 13,5%, tetapi saya tidak merasakannya sebagai sebuah wine yang kuat, yang bisa memberikan sensasi alkohol yang tinggi, dan saya tidak merasakan itu. Tetapi badan saya bereaksi dengan badan saya menjadi lebih hangat, ya. Dan kemudian saya juga tidak merasakan apa-apa yang di dalam kepala saya, di dalam pernafasan saya, tetapi saya merasakan ya badan saya yang jauh lebih hangat dan jauh lebih hidup. Itulah uniknya wine. Dan red wine ini dikatakan sangat baik, tentu saja dengan porsi tertentu untuk kesehatan. Luar biasa. Nanti kita akan coba bagaimana melakukan pairing dengan makanan tertentu yang tentu saja direkomendasikan untuk menjadi pairing food untuk red wine Medoc. Cheers. Oke, setelah mengenal identitas dari wine Bordeaux Prancis ini yang merupakan blended wine, yaitu campuran antara Cabernet Sauvignon dan juga Merlot, yang mana keduanya adalah varietas asli dari Bordeaux. Dan kita juga sudah mengenal karakteristik dari Le Chemin du Medoc ini lewat proses wine tasting dan juga apresiasi yang baru saja kita lakukan. Dari pengalaman itu kita bisa mengenal bahwa wine ini memiliki karakteristik tannin yang cukup jelas, kemudian rasa dry yang mana wine ini tidak manis, memiliki aroma yang sangat fruity, dan juga memiliki body yang cukup full, dan memiliki juga tingkat keasaman yang cukup tinggi. Apalagi ditambah dengan kadar alkohol yang mencapai dengan 13,5%. Tetapi semuanya ini bisa diperhalus, bisa menjadi lebih smooth, lebih padu, dan saya yakin itu semua terjadi karena proses aging yang terjadi di dalam botol ini selama lebih dari 5 atau 6 tahun. Karena tahun petiknya adalah tahun 2019 dan juga kita angkor di tahun 2026. Dan sekarang kita sampai pada tahap food pairing. Saya mencoba mencari juga jenis makanan yang direkomendasikan dari jenis wine blended wine ini.
Maka saya ingin mencicipi juga Saikoro beef dan juga cheese cheddar. Mari kita mulai. Bon appetit. Saya juga akan membangunkan kembali wine ini ya, supaya lebih keluar lagi aromanya. Oke, saya akan mencicipi sedikit untuk membangunkan juga indera perasa saya. Sebuah wine yang memberikan rasa rich karena ada unsur tannin, acid, dan juga dry tetapi menjadi lembut. Oke, saya akan coba pairing dengan daging sapi Saikoro beef yang terkenal cukup lembut. Nah, ini saya panggang memang tidak terlalu lama. Ini lebih mirip dengan rare ya, dengan tingkat kematangan rare. Sangat lembut, gurih dan juicy. Karena mungkin karena tingkat kematangannya yang mencapai tahap rare. Dan karena indera perasa saya sudah dibangunkan oleh red blended wine ini, akan menimbulkan juga tingkat sensitivitas yang menjadi semakin tajam, sehingga rasa gurih, juicy, asin, dan juga ciri khas dari daging sapi yang berlemak itu menjadi semakin tajam. Luar biasa. Sebuah komposisi dari dua elemen yang berbeda tetapi saling memperkaya, di mana rasa daging sapi ini menjadi semakin tajam dan rasa wine juga rasa wine dari unsur-unsur wine seperti yang saya katakan tadi, rasa tannin fruity-nya juga menjadi semakin diperjelas. Dan sekarang saya juga ingin mencicipi bagaimana dengan rekomendasi kedua dengan cheese cheddar. Saya ingin cicipi dengan perpaduan dengan red wine ini. Dua kutub yang berbeda tetapi memiliki kesamaan. Sama-sama hasil fermentasi. Cheese adalah hasil fermentasi dari susu. Dan rasa cheddar yang sangat khas. Dan seperti rasa cheese pada umumnya memiliki tekstur yang keras, tajam, dan juga rasa susu dan hasil fermentasinya yang juga cukup tajam, dan memiliki juga rasa yang cukup keras dan kenyal. Dan jika itu dipadukan dengan red wine, sensasinya terbalik ya. Kalau beef rasanya akan dipertajam, sedangkan kalau cheese rasanya akan diperlembut atau diperlunak karena dipadukan dengan red wine yang juga merupakan perpaduan dari Merlot dan Cabernet Sauvignon. Jadi ini suatu pengalaman yang luar biasa buat saya, di mana wine ini sangat cocok untuk daging merah dan juga untuk cheese jenis cheddar misalnya. Dan hasil rasa yang ditimbulkan dari perpaduan ini ternyata cukup menarik, di mana rasa daging itu dipertajam, sedangkan rasa cheese itu diperlembut.
Anda bisa mencobanya. Dan saya cukup kagum dengan apa sensasi dan pengalaman yang saya dapatkan dari Le Chemin du Médoc, sehingga saya sangat mengapresiasi apa yang saya alami pada hari ini. Dan ini adalah wine yang sangat lembut dan sangat harmonis. Komponen-komponen yang ada di dalam atau karakteristik yang ada di dalam wine ini sudah menjadi sangat padu, ya. Dengan bagaimana saya mengapresiasinya, bagaimana saya memberikan penilaian untuk wine ini dengan tabel yang biasa saya gunakan di sini, saya memberikan nilai 90. Oke, kita tiba di akhir dari video ini dan saya selalu mengingatkan kepada mereka yang belum berusia 21 tahun dan untuk wanita yang sedang hamil tidak direkomendasikan untuk minum wine. Dan jika Anda minum wine, saya juga memberikan sekali lagi nasihat untuk stay sober dan be responsible tentang apa akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan jika kita minum wine. Dan untuk mereka yang belum subscribe, silahkan subscribe, berikan like juga, dan juga boleh memberikan komen dan melakukan share untuk video ini. Kita akan bertemu lagi untuk video-video berikut, untuk mungkin tips-tips bagaimana menikmati wine, dan juga review di jenis-jenis wine yang lain. Terima kasih. À la prochaine.